Oke, kemarin ya sebenarnya nggak kemarin banget ya. Ya baru-baru ini kita dengar ya ada demo dari ojol. Mungkin buat lu yang dengar isi dari demo ojol ini kayaknya nggak asing dan ini sebenarnya udah lagu lama ya dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka sebenarnya ada 5 tuntutan. Menurut gue ini udah selalu ya menjadi bahasan tersendiri dan menurut gue kayaknya gue bahas deh dalam bentuk yang mungkin sedikit lebih deep, tapi menurut gue ini penting buat dibahas ya. Oke, mungkin dari lu yang udah baca soal demo ojol bulan ini ya, 20 Mei 2025. Sebenarnya isinya nggak jauh-jauh soal masalah biaya aplikator yang lumayan tinggi dan juga adanya pemberlakuan undang-undang untuk transportasi online. Sebenarnya transportasi online ini udah ada undang-undangnya. Undang-undangnya itu juga tertuang ya dalam peraturan Menteri Perhubungan. Memang kalau untuk peraturan ini sifatnya masih ke yang skalanya ya berada di bawah dikit dari undang-undang. Cuma menurut gue ini sangat penting untuk dibahas karena gue juga sebagai pelaku dan menurut gue taksol dan ojol ini berada di posisi yang lumayan sama. Yakni keadaan mereka yang kadang-kadang kerasa kejepit dan mau gak mau harus tetap nyari duit melalui narik gitu ya ke berbagai daerah yang bahkan sampai sekarang masih belum ada tempat atau shelter buat dapetin penumpang. Sebenarnya kenapa dua masalah ini selalu dibahas? Oke, kita coba dalamin ya, kita coba sama-sama secara pelan-pelan kita cari tahu apa sih yang menyebabkan mereka masih mengumandangkan lagu-lagu yang ini udah lama banget nih dari tahun 2020-an. Gini, sebenarnya dari kayaknya tahun 2017 atau 18 ini udah mulai banyak banget wacana soal taksol, ojol yang ngeluh mengenai biaya aplikator yang makin tinggi. Memang sebenarnya mereka udah tetapin soal berapa persen pendapatan yang bakal disetor ke aplikator dan berapa persen yang bakal dipakai atau yang bakal didapetin sama driver. Kalau dari Grab kalau nggak salah sih yang kita sempat dengar ya itu 90/10. 90-nya buat sopir, 10-nya itu buat perusahaan. Kalau Gojek nggak salah sih ya sekitaran 80/20. Jadi 80% buat kita atau buat si sopir, buat driver, 20%-nya buat pihak Gojek. Sebenarnya ini udah ditetapin dari lama, cuma gue ngelihat ada beberapa potongan yang sifatnya kayak apa ya, potongan siluman gitu loh. Anggapannya nih trayeknya 24.000. Jadi kalau kita ngambil dari persentasenya Gojek, 8 kali 24 berapa tuh? 8, 32. Oke, 32, 16 tambah 3. Berarti 19.200 perak. Itu harusnya pendapatan bersih yang gue dapetin. Tapi lu mau tahu gue dapet berapa setelah dipotong dari biaya-biaya aplikasi? 14.400. Wow. Ini untuk taksol ya. Kalau untuk motor kurang lebih sama. Cuma mereka tarifnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif dari mobil. So ini udah menjadi lagu lama yang selalu didentungin. Dan pihak aplikator kayaknya juga nggak mau bicara banyak karena menurut mereka ini adalah kebaikan buat semuanya. Oke gini ya, lu masuk ke dalam sebuah perusahaan. Mau sifatnya outsourcing, mau sifatnya kontrak, mau sifatnya permanen. Ketika lu udah terikat sama perusahaan, lu harus menjalankan kewajiban apa yang diberikan oleh perusahaan dong. Benar gak? Tapi di satu sisi, perusahaan juga wajib dong untuk memberikan apa yang diperlukan oleh mitranya. Jadi ini bukan cuma untuk karyawannya, tapi mitra juga harus tahu loh
mereka dapat hak apa aja. Dan gue ngelihat kayaknya nggak semua hak yang harusnya didapetin sama driver ini kayaknya nggak dipenuhin sepenuhnya. Ya paling contohnya ya tadi, distribusi pendapatan 80-20 ini. Mungkin kalau tadi ya yang harusnya dapat 19.200 tapi gue dapatnya 14.400, ya kurang lebih gue cuma dapet di angka 55-65%. Itu dikit banget. Dan menurut gue ini udah keliru sebenarnya. Harusnya itu dibilang loh pihak aplikator itu bahwa memang ada biaya-biaya yang mereka nggak bisa ukur. Itu satu. Dan yang kedua, kasih estimasi berapa sih biaya yang ternyata ini tuh bakal dipotong lagi lebih banyak. Ambil contohnya gini aja dah. Kalau kita lihat dari industri VTuber ya, itu mereka masih bisa kasih gambaran yang lebih jelas. Di dalam kolasenya, di dalam perjanjian kontraknya, mereka udah kasih tahu berapa bagian yang bakal dipakai untuk perusahaan dan berapa yang menjadi pendapatan si talentnya sendiri. Itu di dunia VTuber. Bahkan mereka juga hitung loh biaya platform yang mau gak mau ya harus dipotong. Contoh, ada satu VTuber yang masuk ke agensi dan dia streaming di YouTube. Ya kalau streaming di YouTube kan berarti dia pakai fasilitas, pakai fitur yang ada di YouTube dan mau gak mau dia harus bayar biayanya dong sekitaran 30%. Nah, 70% dari pendapatan yang didapetin oleh VTuber ini harus dibagi ke perusahaan. Kurang lebih 50-50, 40-60, atau 70-30. Tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tapi mereka udah kasih angka yang jelas. Oh, lu dapatnya segini, ya udah. Oh, gue dapatnya segini. Oke, gue nggak masalah. Tapi gue ngelihat kayaknya di perusahaan transportasi online ini nggak memberikan angka yang jelas. Ini masalah yang udah dari lama dijabarin oleh pihak ojol. Sebenarnya pihak taksol juga mendapatkan keberatan seperti ini, tapi ya mereka mau gimana lagi. Jadi menurut gue ini memang harus dikumandangkan lagi gitu, harus didentungkan lagi lagu lama ini. Lalu gimana dengan masalah kedua, yakni soal legalitas. Sebenarnya kalau dari sisi legalitas ini banyak banget yang kita bisa diskusinya. Ada beberapa yang setuju, ada beberapa yang menurut gue ya kayaknya nggak bisa diterapin di sini. Yang gue setuju adalah pihak aplikator itu mau nggak mau dia harus berkewajiban untuk memberikan kontribusinya untuk kesejahteraan ojol dan taksol.